Halo, kembali lagi bersama saya Prita Kusuma di kelas Journalism for Beginner. Di video sebelumnya, kamu sudah mengetahui tentang jenjang karir seorang jurnalis. Seperti yang sudah kamu ketahui, kegiatan utama seorang jurnalis adalah mencari, menulis, dan menyiarkan berita sampai diterima oleh pembaca atau pemirsa. Tapi apa sih yang dimaksud berita? Bagaimana mengetahui suatu peristiwa layak diangkat menjadi berita? Apa saja sih jenis-jenis berita? Apa saja unsur yang harus ada dalam berita? Dan seperti apa struktur berita itu sendiri? Yuk kita pelajari bersama di video kali ini. Ada beberapa pengertian berita menurut para ahli. Menurut tokoh pers Indonesia sekaligus penulis buku-buku tentang ilmu komunikasi A.M. Huta Suhud, berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Sedangkan menurut penulis buku pengantar jurnalistik Kustadi Suhandang, berita adalah pemberitahuan atau laporan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Sementara, menurut penulis buku dasar-dasar jurnalistik radio dan televisi J.B. Wahyudi, berita merupakan sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan melalui media massa periodik. Dari beberapa pendapat ahli di atas, bisa kita simpulkan berita adalah peristiwa atau isi pernyataan manusia yang aktual dan menarik perhatian orang banyak yang disajikan melalui media massa periodik. Perlu diperhatikan, tidak semua berita dapat dipublikasikan atau layak muat. Untuk dapat dipublikasikan di media massa, sebuah berita harus memenuhi nilai berita. Semakin tinggi nilai berita yang dikandung dalam sebuah peristiwa, semakin kuat peristiwa tersebut diangkat sebagai berita. Nah, apa saja sih nilai berita yang harus dipenuhi? Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam bukunya Jurnalistik Praktis untuk Pemula, disebutkan ada 4 nilai berita, yaitu cepat, nyata, penting, dan menarik. Cepat yaitu aktual atau ketepatan waktu, berita harus sesuatu yang baru terjadi. Misalnya peristiwa bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami, kemudian bisa juga peristiwa kecelakaan seperti tabrakan beruntun atau jatuhnya sebuah pesawat. Sementara yang dimaksud nyata yaitu informasi tentang sebuah fakta yang terdiri dari kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan sumber berita. Misalnya pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Undang-Undang KPK dan RUU KUHP. Kemudian yang dimaksud dengan penting yaitu menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya terkait penyesuaian harga BBM atau harga listrik, perluasan aturan ganjil genap, atau tentang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Dan yang dimaksud menarik yaitu mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Misalnya tentang kuliner ekstrim atau makanan unik di suatu daerah atau negara. Berdasarkan jenisnya, berita dibedakan menjadi 3, yaitu berita langsung atau straight news, berita ringan atau soft news, dan berita kisah atau biasa disebut feature. Berita langsung atau straight news adalah berita yang disusun untuk menyampaikan kejadian atau peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh pembaca atau masyarakat. Karena itu, prinsip penulisan berita langsung adalah seperti piramida terbalik. Apa sih piramida terbalik itu? Piramida terbalik maksudnya adalah unsur-unsur yang penting dituliskan pada bagian pembuka atau teras berita. Lalu, bagian yang kurang penting diuraikan di bawahnya. Unsur penting pada straight news adalah unsur keaktualan, artinya berita itu masih hangat karena baru terjadi. Contoh berita langsung atau straight news yaitu berita tentang bencana gempa bumi, kecelakaan, meledaknya bom, atau kebakaran. Sementara itu, berita ringan atau soft news adalah berita yang dari segi struktur penulisan relatif lebih ringan dari segi isi dan tidak terlalu berat. Prinsip penulisan soft news tidak terikat pada struktur piramida terbalik, karena yang akan ditonjolkan bukan unsur pentingnya, tetapi unsur yang bisa menyentuh perasaan halayak atau unsur menghiburnya. Contoh berita ringan atau soft news yaitu berita seputar gaya hidup, berita seni dan budaya atau berita olahraga. Selanjutnya yang ketiga yaitu berita kisah atau feature. Feature atau biasa disebut juga karangan khas adalah sebuah berita artikel atau laporan istimewa yang memberikan tekanan pada aspek tertentu dari suatu objek atau peristiwa yang mempunyai bias emosional, pribadi atau humor, namun bukan merupakan berita aktual. Nah, untuk feature sendiri memiliki banyak jenis. Beberapa di antaranya adalah feature human interest, feature biografi, feature profile, feature perjalanan,
feature sejarah, dan feature trend. Setiap berita, baik itu berita langsung, berita ringan, maupun berita kisah, harus mengungkap unsur 5W dan 1H, yaitu what, who, why, where, when, dan how. Unsur what berkenaan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh pelaku ataupun korban dari kejadian itu. Hal yang dilakukan dapat berupa penyebab kejadian, tetapi dapat pula berupa akibat kejadian. Nilai what itu ditentukan oleh kelayakan berita tersebut. Contoh unsur what yaitu peristiwa ditangkapnya seorang anggota DPR oleh KPK, peristiwa tanah longsor, atau peristiwa pelantikan presiden. Unsur who berkenaan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan orang atau pelaku yang terlibat dalam kejadian. Orang yang diberitakan harus bisa diidentifikasi namanya, umur, pekerjaan, jabatan, dan berbagai keterangan mengenai orang itu. Unsur why berkenaan dengan fakta-fakta mengenai latar belakang dari suatu tindakan ataupun suatu kejadian yang telah diketahui unsur what-nya. Contohnya, jika unsur what-nya adalah peristiwa tanah longsor yang menelan banyak korban, maka unsur why-nya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya longsor seperti penggundulan hutan. Unsur where berkenaan dengan tempat peristiwa terjadinya. Di sini, nama tempat harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Contoh, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditusuk orang tak dikenal saat berada di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Dalam berita tersebut, unsur where-nya adalah alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Unsur when berkenaan dengan waktu kejadian. Contoh, Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Proses pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu 23 Oktober pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Unsur when dalam berita tadi adalah Rabu 23 Oktober pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Unsur how berkenaan dengan proses kejadian yang diberitakan. Misalnya, bagaimana terjadinya suatu peristiwa, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya, atau bagaimana korban mengalami nasibnya. Contoh, saat itu bus yang melaju dari arah kota tebing tinggi menuju Medan menabrak truk tronton yang berada di depannya. Setelah tabrakan terjadi, kedua mobil tersebut pun kemudian terperosok ke parit sisi sebelah kiri jalan tol. Suatu berita memiliki struktur berita yang terdiri dari judul berita atau head, teras berita atau lead, dan isi berita atau body. Judul berita harus ringkas, mencerminkan isi, menarik, dan sebaiknya berupa kalimat aktif yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contoh Presiden Joko Widodo resmikan Palaparing. Pada contoh tadi, subjeknya adalah Presiden Joko Widodo, predikatnya resmikan, objeknya adalah Palaparing. Selain itu, untuk membuat judul berita menjadi lebih hidup atau menarik perhatian, lazim dibuat dengan menghilangkan prefiks me atau prefiks ber yang ada pada verba atau kata kerjanya. Contoh, DPR akan memanggil Budiono, menjadi DPR akan panggil Budiono. Teras berita adalah bagian yang penting dari sebuah berita yang ditempatkan pada paragraf pertama di bawah judul berita. Ada beberapa pedoman dalam menulis teras berita. Yang pertama, teras berita dapat terdiri lebih dari satu kalimat, tetapi sebaiknya jangan melebihi 3 kalimat. Yang kedua, teras berita jangan melebihi dari 30 sampai 45 kata. Teras berita yang singkat hanya terdiri dari 25 kata atau kurang dari itu lebih baik. Yang ketiga, tidak memuat semua unsur 5W dan 1H. Biasanya hanya unsur what, who, where, dan when saja. Sedangkan unsur why dan how baru ada pada isi berita. Teras berita seringkali dimulai dengan unsur who karena selalu menarik perhatian pembaca. Apalagi kalau unsur who itu adalah seorang tokoh penting seperti presiden, menteri, atau anggota DPR. Sementara, badan berita merupakan penjabaran atau perincian yang lebih luas tentang teras berita. Biasanya unsur yang ada pada badan berita adalah unsur why dan how. Misalnya kamu sedang menulis berita tentang sebuah peristiwa kecelakaan. Jika kamu sudah menjabarkan pada teras berita atau lead tentang apa, siapa, kapan, dan di mana kecelakaan itu terjadi, maka selanjutnya pada body berita, kamu bisa menjabarkan tentang kenapa dan bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui semua tentang berita, mulai dari definisi berita itu sendiri, nilai berita, jenis berita, unsur berita, sampai kepada struktur berita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bahasa jurnalistik, yaitu bahasa yang digunakan dalam menulis berita. Seperti apa sih karakteristik bahasa jurnalistik dan bagaimana menerapkannya saat menulis berita?
Yuk kita pelajari di video selanjutnya.